Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Arialdi Kaspari, anggota dari kelompok 3 mata kuliah Teori Governance. Di video ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yaitu birokrasi demokrasi, yang mana nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu adalah dari Riri Hermayeni, lalu Devi Olamitasari, dan Nurul Iza. Nah, tanpa memperpanjang opening lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang birokrasi dan demokrasi. Birokrasi dan demokrasi biasanya dipikirkan baik dalam literatur akademis maupun populer sebagai pendekatan antitetikal untuk menyediakan tata kelola pemerintahan bagi masyarakat. Di satu sisi, birokrasi publik biasanya konsep yang diperlukan untuk pelaksanaan program publik yang efektif, tetapi sebagai legalitas dan umumnya tidak peduli terhadap keinginan dan tuntutan individu. Lembaga pemerintahan demokratis diasumsikan responsif terhadap keinginan publik dan berusaha memetakan preferensi publik tersebut menjadi hasil positif bagi warga negara mereka. Masyarakat semakin memilih tujuan yang tidak konsisten atau memiliki harapan yang tidak realistis, yang akan membutuhkan pemimpin yang terpilih dan birokratis yang membuat keputusan kebijakan sendiri. Namun, untuk beberapa alasan yang baik, pemerintahan demokratis diasumsikan sanggup menyesuaikan diri secara lebih efektif dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat daripada bentuk pemerintahan lainnya. Hubungan antara birokrasi dan demokrasi keduanya berlawanan dan saling melengkapi. Keterkaitan antara kedua elemen pemerintahan ini karena demokrasi yang efektif mungkin menuntut birokrasi yang efektif dan berfungsi dengan baik. Kedua aspek pemerintahan ini mungkin tampaknya bersifat antitetikal, tetapi kedua aspek ini perlu untuk memberikan pemerintahan yang efektif dan responsif, dan kedua aspek ini memberikan manfaat yang saling melengkapi bagi masyarakat. Meskipun mereka saling melengkapi, hubungan antara demokrasi dan birokrasi publik telah berubah, dan secara khusus sifat demokrasi itu sendiri telah berubah. Dapat dilihat bahwa administrasi publik menjadi lokasi yang menjadi semakin penting bagi partisipasi demokratis di sektor publik kontemporer. Oleh karena itu, demokrasi telah bergeser secara signifikan ke arah sisi output sektor publik, dan perubahan itu menyiratkan bahwa akuntabilitas telah menjadi instrumen yang lebih sentral dan untuk demokrasi. Birokrasi telah menjadi lokasi penting bagi keterlibatan publik dan demokrasi. Bentuk demokrasi ini sangat berbeda dari bentuk upaya untuk menyediakan kontrol tidak langsung dalam model demokrasi yang lebih konvensional, tetapi mungkin cara yang lebih efektif untuk mengendalikan kebijakan publik. Saya, Riri Hermayeni, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penurunan demokrasi perwakilan. Masalah bagi demokrasi kontemporer adalah tampaknya semakin sedikit penduduk yang aktif dalam kehidupan politik. Penurunan keterlibatan warga negara dalam politik massal nyata dalam tingkat penurunan pemilihan, dan juga nyata dalam tingkat penurunan keterlibatan dalam partai-partai politik yang mapan. Warga menunjukkan penurunan minat dalam partai politik dan tidak menganggapnya relevan untuk tata kelola yang efektif atau relevan untuk kehidupan sehari-hari warga negara tersebut. Selain itu, banyak partai politik tradisional yang kehilangan kekuasaan terhadap partai yang mungkin mencerminkan daya tarik seorang politisi. Penurunan keanggotaan partai dan juga meningkatnya mengambang sifat partai di banyak negara demokrasi adalah penting untuk memahami sisi masukan politik kontemporer. Akan tetapi, untuk tujuan perubahan ini lebih penting karena mengurangi salah satu saluran penting untuk akuntabilitas dalam politik demokratis. Partai politik dan pemimpin partai yang datang dan pergi cenderung kurang efektif. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang kompleksitas pengiriman layanan. Model jasa pengiriman tradisional mungkin terlihat mampu memberlakukan akuntabilitas dengan cukup baik. Itu juga proses hierarki, dan tampaknya untuk pengecualian publik dalam keterlibatan yang efektif.
Pada saat sekarang ini, model pelayanan pengiriman telah berubah secara drastis. Salah satu model utama yang memotivasi manajemen publik baru yang terkenal adalah bahwa organisasi pemerintah harus mengarahkan dan tidak mendayung, yang berarti bahwa sektor publik dianggap lebih baik dalam membuat suatu keputusan kebijakan daripada dalam mengimplementasikan keputusan. Secara umum, pergeseran telah jauh dari bentuk-bentuk hierarki akuntabilitas terhadap bentuk-bentuk kompetitif dan mutual untuk akuntabilitas. Selain penurunan hubungan langsung untuk kementerian dan masalah akuntabilitas politik yang terkait dengan perubahan itu, gerakan menuju bentuk-bentuk pengiriman layanan alternatif dan kompleksitas ketentuan cenderung menciptakan kebingungan bagi masyarakat. Selain hilangnya kejenihan pada masyarakat secara umum, berbagai cara berarti bahwa sektor publik dan mitranya telah merancang penyediaan layanan publik, menghadirkan berbagai tantangan akuntabilitas serta tantangan bagi demokrasi yang dianggap lebih luas. Pemasaran jasa mungkin merupakan cara tersulit untuk mengajukan akuntabilitas publik. Memindahkan layanan ke dalam bentuk kontrak atau bentuk pasar lainnya adalah untuk mengurangi kendali dari kekuatan politik dan dari publik untuk mengizinkan jenis kriteria lain mengatur organisasi dalam pengiriman layanan. Penggunaan instansi dan organisasi-organisasi lain yang telah dialihkan dalam sektor publik dapat memberikan beberapa sarana untuk akuntabilitas, misal, memungkinkan jauh dari kementerian dan kontrol politik. Lembaga memiliki setidaknya dimensi pertanggungjawaban kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Izzah akan sedikit menjelaskan materi tentang menciptakan politik demokrasi dan output demokrasi. Yang pertama, menciptakan politik demokrasi. Birokrasi publik memiliki peranan kedua, seringkali tidak diakui dalam pemerintahan demokratis. Organisasi ini berfungsi sebagai antarmuka utama antara negara dan masyarakat, sehingga warga lebih cenderung untuk berhubungan dengan birokrat dari beberapa macam dari mereka untuk berhubungan dengan pejabat mereka yang dipilih secara demokratis. Selain fungsi legitimasi bawah yang dilakukan oleh birokrasi publik, organisasi-organisasi itu juga dapat menjadi sarana pemrosesan masukan yang berasal dari publik. Sifat perubahan dalam akuntabilitas itu sendiri memiliki efek dari perubahan bentuk demokrasi. Misalnya, meningkatnya penekanan pada kinerja, pengukuran, dan organisasi yang tidak berfungsi dengan baik. Telah tertanam di dalamnya asumsi yang kuat mengenai partisipasi. Selain dari beberapa kesulitan yang dihadapi dengan mobilisasi politik pada banyak sektor penduduk, mekanisme tata kelola baru boleh jadi memiliki hak-hak tertentu. Hak istimewa ini mungkin paling nyata sebagai instrumen seperti kemitraan swasta, keterlibatan aktor swasta langsung dalam pengiriman layanan. Kemudian yang kedua, output demokrasi. Asumsi bentuk demokrasi konvensional adalah bahwa masukan demokrasi akan mampu mengontrol hasil dari sektor publik dan menyediakan jenis program yang publik inginkan dari pemerintah mereka. Ini menurut Lihat Goodin tahun 2004. Meskipun ada kecenderungan alami untuk berpikir bahwa segala perubahan yang kita amati dalam pemerintahan mencerminkan suatu yang baru. Jelas bahwa banyak aspek dari demokrasi berorientasi keluaran telah ada selama puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Pola korporat dan khususnya pluralisme perusahaan negara-negara Skandinavia menurut Rokan 1997 juga memberikan kesempatan bagi partisipasi politik di sisi output. Sektor publik yang melengkapi partisipasi melalui pemilihan dan partai politik. Pergeseran ini dalam sifat demokrasi dan dalam hubungan antara warga dan struktur pelayanan pemerintah dapat memperburuk kesenjangan sosial yang ada. Kontrol efektif atas pengiriman layanan dalam model output demokrasi tergantung pada kapasitas pelayan untuk menyediakan
hal itu, tapi kapasitas yang jauh dari tersebar di seluruh masyarakat. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di PPT yang kami berikan. Dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja penjelasan singkat kami tentang birokrasi demokrasi. Saya selaku moderator dalam presentasi video kali ini mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.